ila hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa usul sayyidi Abdullah bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil bid'ah qala bahwa kitab Minhajus Sa'adah artinya adalah jalan terang menuju kebahagiaan. Dan bahagia enggak? Yang bahagia. Mudah-mudahan nanti kita ini Allah kasih kita sa'adah. Isinya pertama adalah wasiat, nasihat Islami, tapi nanti diselingnya makhluk. Ini tentang ilmu, agama dan adat. Kalau kebanyakan ilmu juga orang-orangnya adat juga percuma, sebab adat pasti melahirkan ilmu. Nah, ini pengarang kitab Minhajus Sa'adah adalah Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi Al-Husain. Beliau lahir di Hadramaut, Batak Tarif. Beliau wafat di tanah Masilah, Batak Tarif. Kalau yang pertama kasih tahu tahun wafatnya tahun 1191. Beliau lahir di Tarif di Hadramaut, lahirnya 1191, meninggal tahun 1272. Jadi beliau ini kisahnya menyusun atau mengarang kitab Minhajus Sa'adah cerita dulu kita. Kalau kita asing baca Qasidah Burdah, ya, itu Qasidah Burdah kalau dalam ilmu arud itu ya gampangnya dari mengerti. Ilmu arud itu buat mengetahui kayak tadi ada itu Qasidah Burdah. Ini bahasanya apa, timbangannya apa nih, pahala apa, pahlon apa. Jadi kan kalau nyanyi itu gak sembarangan. Ini namanya kitab Minhajus Sa'adah, diminta ya sama saudara atau sama murid-muridnya beliau nih ya. Muridnya beliau Sayyid Abdullah min ahlil baladil haram untuk mengarang nadom atau syairan ya, baharnya bahar Rajaz. Bahar Rajaz enak tuh buat di buku pakai adro. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan, itu ma'alfiyah. Beda lagi juga. Ini mengandung isinya wasiat yang ampuh, nasihat yang bijaksana. Baitsnya ada 28 baits. Jadi fara'aitu biha isyrafan wa sifan. Ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan seperti beliau nih, Isyraf ini bersinar, bersih hatinya kita dari rumah menuntut ilmu. Allah ampuni dosa kita. Kemudian wa irsyadan wa ta'diban, memberikan petunjuk kepada kita, mendidik kita, kemudian mengajarkan kita, menunjukkan kita
Ya, banyak faidah-faidah yang tersimpan di dalam kitab ini. Kemudian beliau mensyarahkan, kalau mensyarahkan artinya menjabarkan, ya, nazom ini, kemudian menambahkan dengan sempurna, rajian min fadlillah, mengharap apa? Ridha Allah, mengharap nugrahan dari Allah, mengharap karunia dari Allah. Wa ihsani anaka bihi wal masubah alaihi inna ulama siwa wala haula wala quwwata illa billah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Jadi beliau musannif muallif kita mengharapkan agar bisa orang-orang atau murid memanfaatkan ini kita agar mendapatkan pahala. Inna ulama siwa, kita mengharap tujuannya hanya kepada wala haula wala quwwata illa billah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Enggak ada yang punya kekuatan daya dan kekuatan kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita, wa ni'mal wakil. Dan semuanya urusannya semua kita pasrahkan kepada Allah. Intinya ini kitab isinya nasihat-nasihat agama kepada kita. Ya, kalau nasihat-nasihat yang berbentuknya, ya, nasihat yang berbentuknya amar, perintah, kemudian nahil mungkar, ya, mencegah daripada kemungkaran, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang, tapi itu juga udah bagus, walaupun qalbun itu anta'aful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kemudian ya kita nggak berani lewat lisan kita, nggak berani lewat tangan kita, maka lewat hati. Mudah-mudahan kalau kita melihat kemungkaran, orang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. An-nusuh wa ta'araqa bil salahun wa khairul mansur. Yang disebut nasihat adalah memilih ucapan dan perbuatan, yang dimana nasihat ini isinya adalah kemaslahatan dan lebih baik lil mansuhi, bagi orang yang menerima nasihat. Umpama nih, ya, kalau kita punya hati mati, alhamdulillah, kemudian orang memberikan nasihat lewat ucapannya. Kalau orang udah qalbunnya, hatinya udah mati, kemudian dinasihatin, teman, nasihatin sama guru, nasihatin sama orang tua, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kan? Tapi kalau orang yang benar-benar menerima nasihat, ada sholah, ada kemaslahatan, kemudian khairul mansur, ada perubahan intinya bagi orang yang menerima nasihat. Kalau kita punya kesalahan, kemudian kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu adalah salah, ya, kemudian ada orang yang memberikan nasihat, kira-kira kita menerima nggak? Tergantung, betul. Kalau orang yang sering hadir di majelis ilmu, orang yang sering hadir di majelis zikir, pasti dia senang menerima nasihat. Ada apa tadi? Sholahun, ada kemaslahatan. Tapi kalau misalkan memang dia apa? Bebel, tahu bebel? Susah masuknya, kemudian kalbunya makin susah apa? Susah menerima nasihat, nggak ada kemaslahatan bagi dia. Kan jelas dalam kitab tauhid, ya, wa Qur'an ilahi salikun bidawil muqullis salimah. Adanya Quran, adanya hadis, salikun Allah berikan bagi orang yang mempunyai akal yang salim, akal yang sehat. Ini kalau misalkan judi haram kan, bapak misal judi haram kan, judi haram kan, menang banyak nih duitnya, duitnya menang banyak, semuanya aneh duitnya. Duitnya menang banyak. Halal apa halal? Halal.
Ada yang nanya mana apa umat Islam kok haram abadi? Umat Islam haram minuman keras. Bisa dikasih dalil, bisa dikasih dalil Al-Quran. Kita pakainya aja pakai akalan. Kalau misalkan itu babi dihalalkan, populasi babi kan banyak ya, banyak banget. Itu yang haram tuh. Coba kalau belakangan banyak ya. Kenapa diharamkan? Kalau bahasa alam, jikalau pakai jikalau itu diharamkan, ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi di perkara yang haram ini kan berujian bagi siapa? Bagi umat Islam. Makanya jangan dekat-dekat, jangan pikir begini, yang terakhir juga Allah, bermaksiat yang terakhir juga Allah. Karena ada syariat, betul. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, ente jangan dekat-dekat zina. Dekatnya aja udah haram, apalagi zinanya, betul nggak? Betul. Apa model zina? Oh, sudah kita lah aneh lah, sudah chatting sama perempuan. Obdar, ngajak kopi darat, bahasa kita sekarang. Pertemuan sama perempuan. Ini mau ingetin diri sendiri, orang isinya nasihat, kita. Obdar sama perempuan. Bahasa tadi wala taqrabuz zina, mafhum mukhalafah. Dekat sama zina aja udah haram, apalagi apanya? Apalagi apanya? Zinanya aja udah haram, apalagi dekatnya. Mana yang dekat zina? Sekarang kan musim bahasa yang aneh-aneh media sosial, betul? Betul. Kalau diri kata apa sih namanya? Ya kan? Suami video terus apa suara-suara wanita, apalagi udah kena malam masa kita lagi sendiri, yang nemenin kita siapa? Yang nemenin kita siapa ya? Dan ini ngobrol ini secara syariat aja. Yang nemenin kita siapa? Nafsu kita. Kalau kita nggak bisa mengontrol nafsu, udah baik-baik. Kenapa Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Ada hubungannya nggak? Selain kita perbaiki hablum minallah kita, hablum minannas kita perbaiki, ruhani kita juga perbaiki. Nggak ngejamin orang yang hafal 30 juz, yang hafal kitab Al-Biyah dia bisa menjaga nafsu. Ya cewek lanang juga nafsu, itu nggak? Ya ini mau kan karena audiensnya apa aja ya. Pengen sih harap akhir zaman tuh remajannya mendosa. Sebab nih ada riwayatnya. Di akhir zaman tuh ada ikhwanul abror, bukan sholat abror, ikhwanul abror. Ikhwanul abror itu saudara-saudara yang ada di kebaikan. Dia ini yang kagak mempan. Yang kagak mempan dari apa? Jadi godaan tentara dajjal. Maka jangan bantah bos. Kita kan sering nonton drakor ya, orang Korea. Sama apa tuh yang kalau itu bang, apa namanya? Boyband matanya sipit. Aneh kan punya anak tuh matanya sipit, dia ngomongin ya saya mah nggak mau matanya sipit. Itu anugerah Allah. Tahu siapa yang ngajarin anak gitu? Kan karena adanya matanya beda, dia ada kayak aneh, yang satu matanya sipit, gak tahu siapa. Jadi sudah jelas Allah mengharapkan, nggak bisa dirubah, betul? Wala taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan dekat-dekat sholat kalau ente lagi apa? Itu kan asbab nuzulnya ini. Dulu sebelum turun ayat itu, maaf ya, para sahabat itu masih apa? Begini. Kita lagi sholat itu baca surah Al-Kafirun, acak-acakan bos. Maka turunlah. Anda lupa di surat apa? Wala taqrabus sholat
wa antum sukara. Janganlah ente ketika sholat kalau ente dalam keadaan mabuk wudu ya. Dulu begitu. Makanya dulu mah ya zaman ketika Nabi ada dan para sahabat ada itu jangan begitu enak gitu nanti. Berat bos tantangannya. Belum tentu iman, betul nggak? Belum tentu iman. Abu Jahal satu zaman Nabi jangannya kok aneh kalau hidup sejaman sama Nabi, aneh pasti beriman. Belum tentu juga. Kita sudah alhamdulillah bersyukur umat akhir zaman, umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami isinya nasihat. Wan nushu wal irsyad ilal haqqi wa taujih lima fi shalah. Kalau kita menasehati, memberikan jalan kepada yang benar, menunjukkan jalan kepada yang benar, maka akan menghasilkan kemaslahatan. Ini baru sunnah. Sebab namanya paham Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu wajib Allah membuat yang namanya maslahat bagus-bagusan. Kalau yang jelek-jelek mah enggak. Makanya orang Mu'tazilah mah dia mau meyakini udah Allah mah wajib memberikan maslahat. Agak wajib menurunkan yang namanya mafsadah. Berarti itu bocah pilokan, apalagi sakit badannya panas, batuk. Berarti apa? Orang-orang Mu'tazilah tak meyakini adanya maslahat, adanya mafsadah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya nih kalau di buku nih, kalau ente baca kita Johar Tauhid itu syarahnya karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Sebenarnya kalau di sekolah kan ada qadar mu'allaq, qadar mubarak ya. Qadar mu'allaq, qadar mubarak. Kalau Ahlus Sunnah aja malah langsung kemana? Ke takdir. Min khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruk dari siapa? Ini kalau kita mendengarkan nasihat, kemudian ada yang memberikan petunjuk. Kan kalau misalkan kita kagak ngaji, ya, terus yang kita tonton tayangan-tayangan media sosial dari YouTube, kecuali kalau misalkan nanti ada basicnya, ya silakan saja. Tapi kalau kita menerima sesuatu, misalkan ya ngaji kitab Fathul Mu'in atau main di kitab Fathul Qorib, ya, kemudian nggak ada apanya, belum pernah belajar, tapi kita beli terjemahan, kalau itu nggak masalah. Tapi kalau kita misalkan kita hikam, ya, Nabi Muhammad atau kita Minhajul Abidin, yang ada malah malah dia memakan butuh irsyad, ada orang yang menunjukkan. Wal hasu ala ma huwa husnun wa khair. Memberikan dorongan kepada sesuatu yang menimbulkan kebaikan, yang menimbulkan kemaslahatan. Wa tahdhir mimma huwa qabihun wa syarrun sunnatur rusulil kiram. Memberikan peringatan mimma huwa qabihun, peringatan itu yang berisi keburukan, ya, kejelekan. Sunnatur rusulil kiram, ya, perilaku utusan Allah yang mulia. Jadi tahdir ini, ya, tahdir ini peringatan. Yang memperingatnya siapa? Rasulullah, para utusan Allah alaihi afdhalus shalatu wassalam. Wadahul ulama salih, dan kebiasaan ulama-ulama saleh, wal qadatud da'in, dan kebiasaan orang-orang yang mengajak kebaikan ila minhajil haqq wad din, kepada jalan kebenaran dan agama. Maka ya, kita sudah terlahir di zaman ini, maka ikutilah guru kita. Ente kalau ditanya sholat, ente ngikutin siapa? Ngikutin bapak saya dari sononya, dari kakeknya, begitu terus. Sholat 5 waktu ya tetap, makanya kita perlu belajar takbiratul ihram hukumnya apa, ruku hukumnya apa. Jangan sampai gini ada kejadian
Kan di dalam sholat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat, canggih ya. Ini biar pahami. Ente jangan meyakini yang sunat itu jadi ente jangan meyakini yang wajib itu sunat. Tapi kalau yang sunat diyakini wajib kan. Misalkan ini sunat ab'ad ya. Tapi kalau sunat hayat, meninggalkan sunat hayat tidak sunat sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad tertinggal sunat sujud sahwi. Tapi jangan diyakini seperti ini. Makmum ente amin ya. Ente amin ya. Ya. Tapi aminnya bareng imam ya. Betul bahwa aminnya si imam dengan aminnya si makmum, maka yang mengamini adalah malaikat, mendoakan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perkara sunnah hayat ini jangan diribut-ributkan seakan-akan menjadi wajib. Maka ada kisah mengatakan, ini gimana nih kalau misalkan si imam sholat dia baca waladhdallin, ada makmum teriak semuanya amin, benar nggak? Benar. Enggak lah, yang berjamaah yang belakang nih kan, kalau di tarawih mah ada kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal mah tempatnya kecil ya. Jadi kalau sholat jauh Pak, Allahu Akbar, ini beda. Amin nih biar kompak. Ada yang di belakang, tapi dia nggak sholat. Emang bagian apa? Belum sholat gitu. Emang dia bagian apa? Supaya aminnya selesai. Si imam waladhdallin semuanya. Ini belum ada sholat di belakang. Betul nggak? Betul nggak? Pertanyaan ini sebenarnya mencelakai kita. Batal nggak sholatnya? Istilah bos, istilah itu adalah berbeda. Ini cara menjawabnya. Kalau misalkan posisinya semuanya dalam keadaan sholat, semuanya berarti istihza. Tahu istihza? Istihza itu kalau bahasa kita supaya jadi guyonan, supaya jadi bercandaan. Semuanya amin. Nah, itu bisa batal sholat. Tapi kalau misalkan ini maksudnya adalah tanbih, maksudnya nih, kalau sunat semuanya di belakang itu yang sholat, jadi lucu banget. Padahal gini nih, ada jeda dalam kitab Kasyifatus saja. Waladhdallin, nanti baca udah, Rabbi firli. Nanti kan itu ada jedanya Rabbi firli dalam kitab Syarah Safinah. Kasyifatus saja, tapi karena di Jakarta nggak ada modelan begitu. Ketika waladhdallin langsung apa? Amin. Kalau itu rawat. Jadi itu mengikhlas berulang. Sebenarnya pertanyaan menjelaskan. Nah kemudian penting banget tuh makanya kan. Jangan sampai gini nih kejadian, ya. Gak tahu imam gak tahiyat apa? Gak tahiyat awal. Dia berdiri sempurna. Subhanallah, subhanallah. Imam teriak-teriak subhanallah, udah tahu imam udah berdiri. Saking kesalahan si imam, udah teriak-teriak subhanallah. Kalau bisa didengar karena sudah posisinya apa? Berdiri. Kalau misalkan si imamnya balik ke tasyahud awal, batal nggak sholatnya? Bagaimana? Batal. Kecuali kalau misalkan dia lupa tasyahud awal, tapi belum mengganti apa? Rakaat belum sempurna. Kemudian diingatkan subhanallah baru dia salah. Nah kita yang jadi imam juga harus pintar. Itu jangan seakan-akan di sini nih. Mazhabnya apa nih? Nambah sholat, sotoy, udah ikutin imam aja. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Jangan imam udah sujud sahwi dulu berdiri. Nambahin apa? Nambahin serokaat. Udah tahu barang sama imam dari awal. Ini nambahin serokaat. Seakan-akan ibadahnya benar. Sah nggak kira-kira sholatnya? Nah itu tuh orang yang celaka. Udah tahu di belakang imam dia subhanallah ya kan? Dan imam salah nih, imam kayaknya
Orang ngerebutin apa? Ngerebutin takbir Idul Adha atau Idul Fitri. Si imam dalam keadaan lupa. Takbirnya dia 11 atau 13. Yang kedua dia nggak takbir. Kalau bingung, ngapain nengok-nengok? Orang cuma sholat sunat, takbirnya juga nih. Saya kasih tahu. Kalau misalkan sholatnya ada takbir lebih dari apa? Ya, tadi kalau misalkan Idul Fitri takbirnya berapa? 7. Yang kedua 5. Maka khutbahnya ada takbir. Kalau misalkan sholatnya nggak ada takbir yang tadi tuh yang disebutin, nanti khutbahnya nggak perlu takbir. Memang ada keterangannya kan? Ada, ngejeblak Fayatul Akhir. Jadi orang jangan langsung hukumin, wah ini mazhab ini. Jangan salah bos, Imam Syafi'i, Imam Sufyan Tsauri itu menador debat. Komentar lagi nih, ini kembali cerita. Imam Syafi'i sama Imam Sufyan Tsauri debat dalam kitab Syarah Yaqutul Nafis. Tahu nggak ya kulit kambing? Kulit kambing kan dasarnya halal nih, kulit kambing mau disamak atau disamak, gampangnya mah dibersihin lah, disucikan. Kalau kata Imam Syafi'i, kaul pertama Imam Syafi'i berinduk pada hadis Nabi. Setiap yang mati mau dia sembelih halal ataupun haram kulitnya bangkai, nggak boleh disamak. Itu Imam Syafi'i pertama. Kata Imam Sufyan Tsauri, boleh kalau sembelihannya apa? Halal, maka kulitnya boleh disamak. Kemudian bikin apa? Sejadah. Konyong loh kata Betawi bilang. Tiba-tiba ke Imam Syafi'i nginduk ke Imam Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri balik lagi ke kaul Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i nggak sah kagak boleh kagak boleh disamak. Yang namanya bangkai mah tetap bangkai. Nah, akhirnya Imam Syafi'i make kaulnya Sufyan Tsauri. Nah, makanya kalau ente ngaji bukan ngaji doang sama zikir. Ada yang disebut hadis syariat, ada hadis hakikat. Allah nggak bakal masukin surga kecuali dengan amal soleh. Terus kemudian ada hadis hakikatnya. Ente lihat di kitab Iqadul Imam bab pertama Imam. Ada hadis Nabi yang Muslim bahwa Allah masukin hambanya itu karena takdirnya Allah. Karena takdirnya Allah. Berarti bisa disimpulin lah, ya. Antara syariat dan hakikat tetap ujungnya apa? Ujungnya apa? Syariat. Kalau kita ngomongnya ketinggian, tapi syariat kita nggak rapi, istinja dulu yang benar. Kalau istinja, cebok. Buat tadi yang itu dia Allah pikir tiba-tiba mantap penampungan. Ini pernah ditanya di bawah Pak gimana tak hukumnya? Ada jemaah saya ya Allah katanya banget itu. Ya Allah. Nah itu yang perlu digojlok apanya? Yang perlu digojlok syariatnya. Kalau kita sholatnya rapi, ya wudhunya rapi, kan gua apa harus benar. Jangan salah nih, wudhu itu ngilangin apa dosa maksiat kita bos. Kata Imam Syaroni dalam kitab Syarah Yaqutul Nafis, ada hadis Nabi mengatakan kalau orang udah wudhu nih, dia netes tuh apanya? Dosa-dosa manawiyahnya. Makanya wudhunya yang benar biar apa? Dosa-dosa manawiyahnya turun. Kan selama ini kita dengar bahwa setiap orang wudhu itu khoroja, keluar apanya? Keluar dosanya. Tapi sesungguhnya dosa kabair, dosa shaghair, dosa gede, dosa kecil rontok. Tapi cara wudhunya yang bagaimana? Gitu, paham nggak? Cara wudhunya yang bagaimana? Nanti kapan-kapan kita jelaskan. Jadi supaya dosa kita rontok, ya, supaya dosa-dosa kita. Jadi kita hadir di majlis taklim, yang mendengarkan apa tadi Nasrul? Nabi Nuh alaihissalam, "Uballighukum risalati rabbi wa rasuluhu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Kami Allah menyampaikan risalah. Kami menyampaikan risalah Rabb kami dan memberikan nasihat kepada kalian
wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang gak beriman? Masih isi keturunannya. Siapa? Putranya Kan'an. Ya, putranya Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam buat apa tuh? Buat apa? Perahu. Umatnya bilang Nabi Nuh kayak orang apa? Orang gila. Padahal Nabi Nuh dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan semuanya itu diberikan apa? Diberikan nasihat para pendahulu kita. Para pendahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan kami mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang engkau tidak tahu. Makanya kita hadir di majelis taklim itu supaya apa? Supaya tahu kemudian berbuat ilmu yang manfaat. Ya, berbuat ilmu yang manfaat. Kalau kita cuma hadir duduk, ya, kemudian tadi baca latih betul dapat pahala, kemudian baca maulid dapat pahala karena sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasilahnya. Tapi kalau setiap hari kita kajiannya nggak kita petik satu lah umpamanya, ya, dalam kitab Bunyahnya Syabdul Qadir Al-Jilani fikihnya, kalau ente setiap dari umur balik kemudian sampai tua sholat duha nih, di sholat duha kemudian ente ngarepin apa? Ngarepin biar kaya, kemudian nggak kaya, kata Syabdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Bunyahnya gak usah sholat. Orang ngarepinnya apa? Ngarepinnya apa? Kaya. Hanya kata Syabdul Qadir Al-Jilani bahwa duha ini adalah satu media buat kita sedekah apa? Sedekah persendian kita, tangan kita, kemudian semua badan kita. Jujur, untuk kemarin aku belum sempat berpikir bertahun-tahun, padahal haji kita bawa itu latas. Ada orang ngomong di tempat bakso depan rumah, orang sekarang depan bakso baru ya. Dia ngobrolnya jadi ngetin aneh gitu. Jadi merasa aneh berterima kasih sama dia karena memberikan nasihat. Padahal memang sudah jelas harusnya seperti itu. Dia pernah melamun, tapi melamunnya bukan di musola atau melamun di masjid. Dia melamun bertafakur, nembok, ngebas, muli lah bahasanya. Dia ketika itu menggedor tembok, tembok belakang. Kemudian dia timbul rasa apa? Dia timbul rasa bahwa dosa kaki kanan, dosa kaki kiri, dosa sampai kemaluan. Itu terus dari mulai apa? Dari mulai usia balik. Aneh ngedengar kayak begitu langsung kehajar. Diingatkan. Kenapa? Bahwa setiap persendian kita, setiap anggota badan kita, jangan lupakan kita untuk beristighfar. Karena apa? Karena kata Kiai Solihin, enggak setiap istighfar kita itu diterima Allah. Tapi ada istighfar kita yang diterima Allah min asbabnya karena hadir di manusia. Kemudian asbabnya kalau orang memberikan nafkah untuk ibunya, ya, untuk istrinya, untuk saudaranya, untuk anak-anaknya, itu yang istighfarnya diampuni oleh Allah. Tapi kita jangan kata semangat bos, hanya kuncinya hadir di mana? Hadir di majelis ilmu. Buat baca apa? Istighfar kita merobohkan dosa-dosa istighfar. Ya, mudah-mudahan nasihat ini, ya, perjuangan ini, majelis ini jangan sampai kita terhenti. Karena sebab kita mau hadirin satu orang, dua orang, tiga orang, nggak masalah. Ya, yang penting kita ngaji, kemudian dengerin nasihat. Intinya supaya ibadah kita apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjuang sampai, ya, mudah-mudahan kita akan Allah memberikan butuh. Apa itu butuh?
bisa memanfaatkan ilmu. Sebab ada dalam satu kitab, kalau ente sering hadir di majelis ilmu, itu bahasan sering hadir di majelis ilmu, kemudian ajal sedang menjemput. Sering hadir di majelis ilmu, belajar hadir guru, maka kita di barzah tetap nyari ilmu. Ternyata orang yang hadir di majelis ilmu sampai dia mati itu tidak berhenti apanya, nyari ilmu. Makanya kalau kita belum ketemu guru, belum ketemu pemimpin kita, banyakin apa? Banyakin bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan zaman ini nanti mengistighfar, solawat, hatinya dijamin, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan ditanya, ya. Karena apa? Karena orang yang hadir di majelis ilmu sampai mau itu varian yang luar biasa. Terus orang bikin, oh ternyata benar. Orang yang niatnya dia hafalin Quran, terus Al-Quran, lihat Al-Quran, kemudian dia mati. Masih ada beberapa hafalan Qurannya yang belum dia hafal, maka di barzahnya tetap dia menghafal Quran. Mantap. Ini baca keterangan di kitab Syarah Qawaidul Maqiyah. Itu sungguh indah hati di majelis. Mau siapa yang ada udah duduk aja, mau ngerti mau kagak ngerti mah. Yang penting hati di majelis. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.